Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya penuh dan bersandar kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel Nyonya Anastasia Poa. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dengan saya, Letnan Kolonel Anastasia Poa, dalam acara Oasis Fajar Radio Cakrawala. Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda sekalian. Setelah sekian lama kita tidak menyapa, saya tidak menyapa Anda. Dan walaupun saat ini saya hanya dapat menjumpai Anda sekalian lewat udara, tapi kita percaya Tuhan ada di antara kita dan memberkati kita. Untuk itu, sahabat Cakrawala, jangan rubah channel Anda, karena sebentar lagi saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi saudara sekaliannya. Namun sebelum kita melakukannya, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan baik pada kami sampai saat ini. Kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat mendengarkan suara-Mu, dan sebelum hal itu kami lakukan, kami mohon berkat-Mu atas kami, supaya melalui firman Tuhan, hidup rohani kami diarahkan dan semakin dekat kepadamu. Berbicaralah kepada kami masing-masing Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, ketika kami pindah dari kota Palu yang kita cintai ini, salah satu hal yang membuat saya sedih dan berat adalah meninggalkan Anda sekalian. Karena biasanya kita selalu berjumpa pada setiap hari minggunya dan dalam acara kunjungan kasih Radio Cakrawala. Tapi sejak saya pindah dari kota ini, hal itu tidak dapat saya lakukan lagi. Bahkan untuk sewaktu, saya merasa kehilangan dalam hati. Apalagi kalau hal tersebut jatuh di hari Selasa. Karena itulah ketika saya dihubungi untuk mengisi acara Oasis Fajar, maka hati saya sangat bersukacita. Saya sangat berbahagia dan saya senang sekali. Karena itu berarti saya dapat menjumpai Anda sekalian walaupun hanya melalui udara. Itu berarti benar saudara, apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya yang terdapat di 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi saudara sekalian. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Inilah sahabat Cakrawala, jaminan Tuhan untuk kita yang mengasihi Dia. Dan pagi ini paling tidak ada 3 jaminan yang Tuhan janjikan pada kita. Yang pertama, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, disediakan Allah untuk kita. Inilah janji yang Tuhan berikan pada kita. Karena pada kenyataannya
ada banyak orang baru percaya setelah mereka melihat dengan matanya. Tapi kalau hal itu tidak dilihatnya, maka mereka tidak percaya begitu saja. Seperti yang terjadi pada Thomas ketika dia diberitahu oleh teman-temannya tentang kebangkitan Yesus. Pada waktu itu Thomas sama sekali tidak percaya karena dia tidak melihat Yesus secara langsung. Karena pada waktu Yesus datang dan menjumpai murid-muridnya, Thomas tidak ada bersama dengan mereka. Itu sebabnya Thomas tidak percaya ketika teman-temannya menceritakan perihal kebangkitan Yesus bagi mereka. Hal itu terjadi karena dia tidak melihat dengan matanya. Dan ironisnya, hal itu juga sering terjadi pada kita. Kita pun sering tidak percaya ketika mendengar berita-berita yang tidak kita lihat dengan mata jasmani kita. Hal itu memang tidak salah, sahabat. Karena mata memang diciptakan Allah sebagai fungsi supaya kita dapat melihat. Tetapi ada kalanya Tuhan justru menyediakan segala sesuatunya pada kita dari hal-hal yang tidak kita lihat. Dan Tuhan pun sering menyediakan berkatnya untuk kita dari hal-hal yang tidak kita saksikan. Supaya dengan itu kita justru dapat melihat kebesaran kasih Allah yang luar biasa, yang nyata dalam hidup kita sekalian. Lalu hal kedua yang Tuhan janjikan pada kita adalah apa yang tidak pernah didengar oleh telinga disediakan Allah bagi kita. Tapi ada kalanya manusia lebih mengandalkan telinganya daripada imannya kepada Tuhan. Sehingga karena itulah mereka lebih mengandalkan pada pendengarannya. Kalau tidak mendengar secara langsung, mereka sulit jadi percaya kepada Tuhan. Padahal tidak semua hal harus kita dengar dengan telinga kita. Ada kalanya Tuhan berbicara kepada kita dengan cara yang berbeda. Seperti yang dilakukan Allah pada Yakub. Pada saat itu Allah berbicara pada Yakub justru melalui mimpinya. Melalui mimpi itulah Allah meyakinkan Yakub bahwa Dia menyertai perjalanan hidupnya. Dan hal yang sama juga Allah lakukan pada kita. Allah sebenarnya dapat berbicara kepada kita dengan berbagai macam cara. Dia memiliki berjuta-juta cara untuk kita dapat mendengarkan suaranya. Allah dapat berkata-kata pada kita dengan berbagai macam hal dan berbagai macam cara. Karena itulah, jangan kita mencoba membatasi kehadiran Allah dengan keterbatasan kita. Jangan kita membatasi kuasa Allah dengan keterbatasan kita. Dan jangan kita membatasi cara-cara Allah bekerja yang ajaib, yang luar biasa dalam menolong kita dengan keterbatasan yang kita miliki. Tapi izinkan Dia dengan leluasa berbicara pada kita dengan caranya. Lalu hal terakhir yang dijanjikan Allah pada kita adalah semua yang tidak timbul dalam hati disediakan Allah bagi kita. Inilah janji Allah yang luar biasa, saudara, dalam hidup kita. Apa yang tidak terbersit di hati kita, apa yang tidak tersirat dalam hati kita, dan apa yang tidak pernah timbul dalam lubuk hati kita, disediakan Allah bagi kita yang mengasihinya. Karena itu, kita tidak perlu khawatir dengan keperluan hidup kita. Kita tidak perlu takut dengan kebutuhan hidup kita yang semakin hari semakin meningkat. Karena Allah pasti menolong kita, pasti mencukupi kita dengan caranya yang ajaib.
Dan kita pun tidak perlu ragu dengan masa depan kita. Walaupun masih gelap, tapi Allah dengan caranya pasti akan menyingkapkannya pada kita, bahkan memberikan masa depan yang baik, yang luar biasa pada kita. Karena kita harus ingat, semua yang disediakan Allah untuk kita pasti yang terbaik, pasti yang terindah, pasti yang istimewa. Itulah yang Allah berikan pada kita. Karena itulah kita harus tetap mengasihinya. Kita harus tetap mengandalkannya. Dan kita pun harus tetap mengutamakan Dia dalam hidup kita. Dengan berbuat demikian, Tuhan pasti menggenapi janji-janjinya. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memenuhi janjinya yang luar biasa bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dan seterusnya dengan berkat-berkat-Nya yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-Mu yang Engkau berikan pada kami. Apa yang tidak kami lihat, apa yang tidak kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan menyiapkannya, memberikannya pada kami sekalian yang mengasihi Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering membatasi berkat-berkat Tuhan, kuasa Tuhan dengan keterbatasan yang kami miliki. Tapi kiranya melalui janji-Mu ini ya Tuhan, kami lebih diyakinkan bahwa Tuhan dapat berbuat jauh lebih banyak, jauh lebih baik dari apa yang kami doakan dan kami inginkan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, dalam usaha pekerjaan kami, dalam keluarga rumah tangga kami, dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami. Berkatilah pelayanan kami, berkatilah Radio Cakrawala. Semua yang melakukan kegiatan di radio ini kiranya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkannya. Berkatilah keluarga kami ya Tuhan, dan berkatilah siapapun yang kami janji untuk mendoakannya. Berkatilah bangsa dan negara kami, khususnya Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan siapapun yang ada di sekeliling kami. Tuhan berkati mereka semuanya. Ini Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, itulah bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama pada hari ini. Kiranya Tuhan memeteraikannya dalam hati kita dan menolong kita dalam melakukannya. Saya, Letnan Kolonel Anastasia Poa, pamit dari ruang dengar saudara, disertai dengan doa. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita dalam sepanjang hari ini. Akhirnya, dari Jalan Maluku 20, saya mengucapkan selamat pagi, selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.